Ruben Amorim umumkan 4 pemain Manchester United yang absen melawan Manchester City. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan informasi terbaru dari kubu setan merah menjelang derby hari Minggu melawan tim tetangga mereka Manchester City. Matheus Cunha, Mason Mount, dan Diego Dalot semuanya tidak tersedia untuk pertandingan di Stadion Etihad. Lisandro Martinez yang masih melanjutkan pemulihan pasca operasi lututnya tersebut juga tidak bisa tampil. Cunha dan Mason Mount cedera pada pertandingan terakhir Manchester United saat meraih kemenangan kandang 3-2 atas Burnley di Old Trafford. Sementara Diego Dalot mengeluhkan nyeri otot dan ditarik keluar dari skuad Portugal untuk kualifikasi Piala Dunia mereka. Dalam konversi persnya, Ruben Amorim mengatakan, "Saya rasa mereka absen untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kami membutuhkan para pemain itu untuk menjadi tim yang sangat-sangat kompetitif. Tetapi kami memiliki pemain-pemain yang sangat bagus dan bersemangat untuk bermain. Jadi kami akan kompetitif pada hari Minggu nanti," ungkap Amorim. "Saya tidak ingin mengatakan berapa lama mereka akan absen. Jika Anda berbicara dengan Cunha, jika Anda melihat Cunha di luar, dia akan mengatakan dia bisa bermain di pertandingan ini. Jadi saya tidak tahu, kami akan mengatasinya hari demi hari. Tapi mereka terus membaik dan itu hal yang baik," tambah dari Amorim. Amorim pastikan Altay Bayindir jadi starter di derby Manchester. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengkonfirmasi bahwa Altay Bayindir bakal menjadi starter untuk laga derby Manchester ketimbang kiper baru Sean Lamens pada Minggu 14 September. Hal tersebut dikatakan oleh Ruben Amorim jelang laga derby Manchester ke-197 yang bakal bergulir di Stadion Etihad. Altay Bayindir bakal melanjutkan, dia berbeda, negara berbeda, bola berbeda. Mereka akan bertarung untuk posisi tersebut. Altay akan menjadi starter, dia siap bermain. Dia bakal bermain nanti, ungkap dari Amorim. Sebelum ini Manchester United melakukan perubahan di sektor penjaga gawang. Kubu Old Trafford mendatangkan kiper muda Royal Antwerp, Sean Lamens, di hari terakhir bursa transfer Premier League. Sean Lamens telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya selama 5 tahun di Manchester United hingga bulan Juni 2030. Pergerakan kemudian terus terjadi setelah bursa transfer Liga Inggris ditutup, dengan Manchester United memastikan transfer keluar Andre Onana ke Trabzonspor pada hari Kamis. Di sisi lain, datangnya kiper baru dan keluarnya Andre Onana dari skuad Manchester United jelas memberikan kesempatan berharga bagi Altay Bayindir untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi kiper nomor 1 di Manchester United. Absen di kompetisi Eropa, Manchester United wacanakan bakal gelar uji coba tiap tengah pekan. Klub Premier League Manchester United punya terobosan menarik. Setan Merah berencana untuk menggelar banyak laga uji coba hingga akhir tahun 2025 mendatang. Seperti yang diketahui, Manchester United tidak bermain di kompetisi Eropa pada musim ini. Mereka finish di peringkat ke-15 sehingga mereka tidak berhak bermain di Eropa. Jadwal United di awal musim ini semakin senggang. Soalnya United tersingkir di babak kedua Carabao Cup, sehingga mereka kekurangan pertandingan di paruh pertama untuk musim ini. The Mirror melaporkan bahwa United nampaknya enggan untuk nganggur di tengah pekan. Mereka dikabarkan bakal menggelar sejumlah uji coba di tengah pekan. Menurut laporan tersebut, United berencana untuk memanfaatkan libur tengah pekan mereka untuk menggelar uji coba. Manchester United dikabarkan sudah mengontak beberapa klub top Eropa yang tidak bermain di kompetisi Eropa. Mereka ingin menggunakan waktu kosong itu untuk menggelar uji coba. Uji coba ini diinginkan Amorim agar skuad United bisa tetap bugar dan juga agar para pemain yang minim mendapatkan jam bermain bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil. Selain karena faktor jam bermain, United juga mengagendakan uji coba untuk menambah pemasukan mereka. Setan Merah belajar dari tur akhir musim mereka kemarin. Mereka mendapatkan pemasukan sekitar 7,8 juta pound sterling dari 2 laga persahabatan tersebut. Mengingat ada 11 tengah pekan di mana mereka libur, United bisa mendapatkan tambahan dana yang fantastis untuk membantu keuangan mereka. United saat ini sedang fokus untuk pertandingan big match di akhir pekan ini. Setan Merah bakal berhadapan dengan Manchester City pada pertandingan pekan keempat IPL musim ini. Manchester United pertimbangkan lepas Bruno Fernandes tahun depan. Manchester United dikabarkan mulai membuka opsi untuk melepas Bruno Fernandes. Kapten Setan Merah itu disebut bisa meninggalkan Old Trafford pada musim panas 2026. Fernandes sejatinya masih menjadi sosok sentral di lini tengah United, namun faktor usia dan nilai jual membuat klub harus mengambil langkah strategis. Ketertarikan klub-klub Saudi Pro League juga belum hilang sejak bursa transfer yang lalu. Nama-nama besar seperti Al Hilal, Al Nassr hingga Al Ittihad disebut masih berminat. Situasi ini membuat spekulasi masa depan Fernandes terus berkembang. United sendiri tidak menutup peluang jika ada tawaran yang sesuai.
Menurut laporan Football Insider, United sebenarnya sudah mempertimbangkan penjualan Fernandes sejak musim panas lalu. Manajemen hanya menunggu proposal yang benar-benar sesuai nilai sang kapten. Kontrak Fernandes di Old Trafford masih berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan. Namun pada 2026 usianya bakal menginjak 31 tahun, sehingga faktor harga menjadi perhatian utama. Jika ada tawaran besar, United diyakini siap melepasnya. Kesempatan itu dipandang sebagai momentum untuk melakukan regenerasi skuad. Sejak datang dari Sporting Lisbon pada Januari 2020, Fernandes telah mencatatkan 294 penampilan. Kontribusinya mencapai 99 gol dan 86 assist, angka yang menegaskan perannya sebagai motor serangan. Ruben Amorim sebagai pelatih juga hampir selalu menurunkannya di laga penting. Kehilangan figur seperti Bruno tentu menjadi resiko besar bagi stabilitas tim. Namun manajemen percaya 2026 bisa menjadi titik ideal untuk berpisah. Selain bisa mengamankan dana segar, United juga bisa fokus mencari pengganti yang lebih mudah untuk proyek jangka panjang. 5 alasan Manchester United bisa bikin kejutan di Etihad. Pertarungan dua rival satu kota dipastikan menjadi perhatian pecinta sepak bola di kolong langit. Apapun kondisi tim masing-masing, derby Manchester United selalu sengit dan penuh gengsi. Menghadapi derby Manchester edisi pertama musim ini, Manchester City berada di bawah tekanan meski akan bermain di depan publik sendiri. Dan berikut ini 5 alasan lain Manchester United bisa membuat kejutan pada derby Manchester kali ini. Meski telah memenangkan 5 dari 8 pertandingan Premier League terakhir melawan Manchester United, Manchester City mulai kehilangan taji pada musim lalu. Ya, musim lalu untuk pertama kalinya sejak 2020-2021, Manchester City gagal mengalahkan United. City kalah 1-2 saat menjamu di Etihad dan bermain imbang tanpa gol saat bertandang ke Old Trafford. United telah menyumbangkan 25% dari total kekalahan kandang Pep Guardiola di Premier League sebagai manajer Manchester City. Setan Merah menang 4 kali melawan pelatih Spanyol itu di Etihad dan kini mereka mengincar kemenangan tandang beruntun pertama sejak Maret 2021. Manchester City kalah 2 kali dari 3 pertandingan pertama mereka di Premier League untuk pertama kalinya sejak musim 2004-2005 dan meraih poin paling sedikit yang pernah diraih Pep Guardiola dalam 3 pertandingan liga pertamanya dalam satu musim. Terakhir kali Manchester City kalah 3 kali dari 4 pertandingan pertama mereka adalah pada musim 1995, musim di mana mereka akhirnya terdegradasi. United telah melepaskan 58 tembakan di Premier League musim ini, 14 lebih banyak daripada tim manapun. Itu adalah tembakan terbanyak mereka dalam 3 pertandingan pertama dalam satu musim sejak 2017-2018. Manchester United telah melakukan pergerakan tanpa bola terbanyak di belakang garis pertahanan lawan sepanjang Premier League musim ini dengan 131. Dengan penyerang Bryan Mbeumo bertanggung jawab atas 54 diantaranya, terbanyak di antara pemain manapun. Kapten United Bruno Fernandes telah menciptakan peluang terbanyak di Premier League musim ini dengan 12 kali. Fernandes juga telah mencetak gol dalam 3 kemenangan terakhir United melawan Manchester City di kompetisi ini, yaitu pada Maret 2021, Januari 2023, dan Desember 2024.